Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Hastinapura yang memerlukan seorang guru dari kalangan Brahmin untuk mendidik para pangeran Kuru tentang ilmu peperangan dan ketatanegaraan, sehingga Bhisma yang Agung meminta Drona untuk menjadi guru dari ke-105 pangeran Kuru. Sementara itu Duryodhana yang mau menjebak Bima dengan mengajaknya ke Pramankoti untuk menikmati pesta makanan. Berikut kelanjutan kisahnya. Dewi Kunti merasakan firasat yang sangat buruk akan segera terjadi. Pangeran Sahadewa mendatangi ibunya dengan mengatakan bahwa dirinya juga merasakan suatu firasat yang buruk akan terjadi pada Bima. Dursala pun lalu mengatakan bahwa saat bermain di taman, dirinya juga sempat melihat Bima pergi dengan Duryodhana. Dewi Kunti lalu menyuruh Sahadewa agar pergi mencari Bima bersama dengan Arjuna. Sementara itu di Pramankoti, Bima yang telah menyantap bubur kir beracun merasakan sempoyongan dan penglihatannya mulai kabur. Ia mencoba mendekati Duryodhana, namun tubuhnya keburu ambruk ke tanah. Duryodhana menjadi panik dan segera memanggil pamannya Sangkuni yang telah menunggu di luar ruangan. Dengan gembira Sangkuni pun menghampiri tubuh Bima. Sangkuni berkata, "Duryodhana, demi mengamankan posisimu sebagai raja, kau harus mengambil langkahmu yang pertama. Sekarang buanglah tubuhnya ini ke sungai Gangga. Manusia yang tubuhnya tenggelam di sungai Gangga, maka arwahnya akan langsung menuju surga, dan itu adalah keyakinan yang terkenal." Duryodhana yang masih tampak kebingungan melihat tubuh Bima yang tergeletak tanpa daya, ia pun menanyakan apakah Bima telah benar-benar mati saat itu. Sambil mencopot semua perhiasan yang melekat di tubuh Bima, Sangkuni lanjut mengatakan bahwa keponakannya itu tidak perlu merasa ketakutan, karena sebuah kerajaan akan selalu makmur di atas banyak jasad manusia. Sementara itu di Hastinapura, Guru Drona sedang menjelaskan visi dan misi pendidikannya kepada Raja Dhritarashtra. Guru Drona berkata, saat emas ditambang dari dalam tanah, maka dia akan bercampur dengan berbagai bentuk kotoran. Sama seperti seorang murid datang kepada gurunya, kasih dari orang tuanya bisa menciptakan arogansi, ketakutan, dan juga keras kepala. Sama seperti kotoran yang masih ada padanya. Saat emas mulai dibentuk dengan dibakar, awalnya dia akan mengeluarkan asap. Asap ini terjadi saat pembakaran kotoran yang ada di dalamnya. Saat hal buruk berhasil dihilangkan, di saat itulah dedikasi lahir dari dalam diri seorang murid. Hanya pada saat itulah dia bisa menjadi seorang murid dan menerima ajaran gurunya. Pengajar hanya memberikan pengetahuan pada muridnya, tapi seorang guru dengan menyadari kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam diri muridnya, dia akan membuatnya menjadi berhasil. Aku datang ke sini untuk menjadi guru bagi para pangeran. Perdana Menteri Widura mengatakan bahwa sang raja menginginkan Drona hanya akan mengajar pangeran dari kerajaan Kuru saja. Namun Drona memberikan syarat bahwa dalam pendidikannya nanti, anaknya Aswatthama juga harus ikut untuk belajar. Ia beralasan bahwa seorang anak akan terus belajar pada ayahnya. Widura pun mengatakan bahwa sebentar lagi akan dibangun sebuah pertapaan dekat perbatasan kerajaan Kuru, lengkap dengan kemewahannya, guna memulai pendidikannya. Namun Guru Drona tidak setuju dengan cara pendidikan seperti itu, karena pertapaannya akan dibangun jauh sekali dari Hastinapura. Syarat Guru Drona itu tidak disetujui oleh Dhritarashtra, karena menurutnya Pangeran Kuru sudah murni, jadi tidak perlu dimurnikan lagi, namun hanya perlu dibentuk saja, dan ia meminta agar Guru Drona memikirkan kembali keputusannya itu. Guru Drona berkata, "Aku sedang mencari pangeran yang layak untuk mendapatkan kebaikan, dan kebaikan yang paling mulia yang ada di dunia ini, yaitu pengetahuan. Tapi kalau Pangeran Kuru lebih menghargai kenyamanan daripada pengetahuan dariku, maka aku akan pergi ke tempat lain untuk mencari muridku sendiri, dan sekarang izinkanlah aku pergi." Guru Drona pun tetap pada pendiriannya, lalu ia pamit pergi untuk meninggalkan ruang sidang tersebut. Guru Kripa pun minta izin untuk pergi menyusul Drona. Guru Kripa berkata,
Berhenti dulu saudara Drona, kau jangan keras kepala. Kau tidak akan mendapatkan kesempatan ini lagi. Masa lalu telah membuatmu keras kepala, tapi mendapatkan uang untuk adikku dan anaknya adalah kewajibanmu. Berapa lama lagi campuran tepung dan air harus menjadi susu untuk keponakanku itu? Guru Drona pun menanggapi dengan berkata, aku tahu benar ketidaknyamanan dari putra dan istriku Kripa. Kau tidak perlu mengingatkan hal itu padaku. Aku juga telah menerima kemiskinan ini, dan tidak lama lagi aku juga akan mendapatkan kekayaanku nanti. Guru Kripa mengatakan bahwa Drona harus memikirkan kembali tawaran yang diberikan oleh Hastinapura, karena disinilah kesempatan untuk mendapatkan kekayaan untuk keluarganya itu. Banyak orang yang sudah mencobanya, namun kesempatan itu kini datang kepada Drona dan ia harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Namun Guru Drona mempunyai pandangan yang lain dan ia masih tetap dengan pendiriannya dan hanya mengajar para pangeran yang siap menerima cara pendidikan yang telah ia isyaratkan sebelumnya. Guru Drona berkata, dia yang punya keberanian untuk menuruni tangga-tangga ini punya hak juga untuk menaikinya. Kau tidak perlu khawatirkan hal itu, karena seorang gurulah yang memilih muridnya. Seorang murid tidak cukup bijak untuk memilih gurunya. Dan aku juga telah memilih murid-muridku itu. Para pangeran Kuru, mereka akan menjadi murid-muridku. Guru Drona pun lalu beranjak pergi meninggalkan Guru Kripa. Sementara itu di Pramankoti, Duryodhana dan Sangkuni sedang menyeret tubuh Bima ke pinggir sungai untuk segera ditenggelamkan. Arjuna yang datang ke tempat itu mulai mencari keberadaan Bima. Ia pun segera masuk ke ruang pesta makanan itu. Namun Duryodhana telah lebih cepat dan berhasil terjun ke sungai untuk membuang tubuh Bima sebelum Arjuna menemukannya. Suara deburan air sungai itu membuat Arjuna curiga dan mencoba mengamati apa yang sedang terjadi. Namun ia tidak bisa menemukan apa-apa. Terlihat kepanikan terjadi di Hastinapura karena kehilangan Pangeran Bima. Seluruh prajurit dikerahkan untuk mencari keberadaan Bima. Sementara itu Dewi Kunti sedang melakukan meditasi yang keras dan memohon agar Dewa Bayu melindungi putranya Bima. Terlihat tubuh Bima yang perlahan tenggelam ke dasar sungai, dihampiri oleh seekor ular berbisa penunggu sungai tersebut. Nah, nasib apakah yang akan dialami oleh Bima di dasar sungai itu? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.